bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan juga para ma'asyiral muslimin sekalian, marilah kita senantiasa berupaya untuk menengok kembali, mereview dan mengkaji kembali sejauh mana kita sudah berupaya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang ada di dalam dada ini, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bahwa takwa itu ada dalam jiwa kita, ada dalam lubuk hati kita yang paling dalam, yang itu kemudian memancarkan satu perilaku di mana dengan ketakwaan itu kita bisa mematuhi seluruh perintah-perintah yang Allah inginkan dari kita dan kita jauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita ada yang bertanya-tanya bahwa dalam ibadah puasa kita itu satu aspek yang paling utama dan paling pertama yang diharamkan dalam puasa itu adalah kita dilarang untuk makan, minum serta berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, mengapa harus makan dan minum yang pertama kali dan utama sekali dilarang dalam ibadah puasa kita? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi, kalau kita tafakuri, kalau kita ta'ammuli, ternyata persoalan makanan itu adalah persoalan yang menjadi persoalan pertama bagi umat manusia. Jadi orang itu tidak akan bisa hidup, orang tidak akan bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari kalau makanannya tidak terjamin, kalau dia tidak bisa makan. Bahkan urusan makanan pula lah yang menjadi persoalan pertama yang menimpa bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita buka dalam Al-Quran, ya, misalnya surat Al-A'raf ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa ya Adamu, wahai Adam. Jadi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau dipersilahkan untuk bertempat tinggal di surga bersama istrinya Hawa. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan juga ada pula dalam surat Al-Baqarah ayat yang berapa? Yang ke-35 yang bunyinya hampir sama, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau wahai Adam, wa zaujuka, bersama dengan pasanganmu, bersama dengan istrimu Hawa, al jannata, di surga ini. Fakula min haitsu syi'tuma, maka makanlah kalian berdua, engkau wahai Adam dan istrimu, terserah bagaimana, di mana dan kapan saja. Apa saja boleh kamu makan, kapan saja dan di mana saja di sudut-sudut surga ini. Tetapi hanya satu hal, wala taqraba hadhihi syajarata, tapi satu saja, jangan dekati pohon ini. Jangan engkau makan buah yang tumbuh dari pohon ini. Jadi pohon ini Al-Quran tidak menyebut pohon apa, tetapi dalam ayat lain iblis ketika menggoda Nabi Adam, dia menyebutkan ini sebagai syajaratul khuldi, sebagai pohon kekekalan atau pohon keabadian, yang kalau Adam alaihissalam bisa memakan itu, maka dia akan abadi di surga. Begitu cara iblis menggoda Nabi Adam. Jadi istilah syajaratul khuldi itu keluar dari mulutnya iblis. Di Al-Quran sendiri tidak menyebut buah apa, itu tidak disebutkan.
Nah, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Nabi Adam alaihissalam memakan apa saja yang beliau inginkan bersama istrinya di surga, kecuali satu buah dari pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata, maka kalau engkau memakannya fatakuna minadz zalimin, maka engkau berdua wahai Adam dan istrimu akan menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian diceritakan, singkat cerita, Nabi Adam kemudian memakan buah dari pohon ini. Dan apa yang terjadi? Nabi Adam masuk dalam kelompok minadz zalimin. Meskipun kemudian Nabi Adam bertobat, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam bertobat, mendapatkan ilham dari Allah, belajar tentang kalimat-kalimat tobat, fataba alaihi, maka Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam. Maka kemudian Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Nah, turunnya Nabi Adam dari surga ke dunia itu bukan hukuman. Jadi kalau kita baca kitab-kitab tafsir, hampir mayoritas para ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa turunnya Nabi Adam dari surga ke dunia itu bukan uqubah, bukan hukuman. Jadi konsep turunnya Nabi Adam dari surga ke dunia sebagai hukuman itu diyakini oleh teman-teman dari agama lain yang kemudian mereka punya istilah dosa warisan atau dosa turunan. Tapi dalam Islam, turunnya Nabi Adam dari surga ke dunia itu bukan karena hukuman. Mengapa? Karena sebelum turun ke dunia, Nabi Adam sudah diajarkan kalimat-kalimat taubat, kalimat-kalimat istighfar, dan Allah fataba alaihi mengampuni Nabi Adam sebelum beliau dan Hawa diturunkan dari surga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali ke pokok persoalan masalah makanan ini. Ternyata sekali lagi sejarah hidup umat manusia yang pertama, urusan yang paling pertama menjadi masalah adalah urusan makanan. Makanya urusan makanan ini menjadi sangat penting sekali. Dalam surat Abasa wa tawalla, dalam ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka setiap insan, setiap manusia hendaknya dia melihat apa yang dia makan. Pasti orang kalau mau makan, kita lihat itu makanan kita yang mau makan. Tapi maksudnya bukan melihat itu, melihat apa di balik yang dia makan itu. Mulai dari proses makanan itu siap, dari Allah menurunkan hujan, dari hujan kemudian menyirami bumi, bumi terbelah, tumbuh tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan itu tumbuh biji-bijian. Dari situ orang mengolah makanan, sedemikian banyak prosesnya, mendorong manusia untuk bertafakur betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk sebuah makanan yang sudah siap tersaji di atas piring yang ada di hadapan kita. Tapi makna falyanzuril insanu ila ta'ami, sebagian ulama juga menariknya kepada hal lain, bahwa hendaklah juga setiap manusia melihat apakah makanan yang dia makan itu merupakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali ke pertanyaan tadi ya. Mengapa ya urusan makanan itu penting, dan ternyata urusan makanan itu menjadi hal yang paling pertama diharamkan dalam puasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita telaah ayat-ayat Al-Qur'an ya, ada banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada juga yang didahului dengan ya ayyuhan nas. Nah, yang menariknya, kalimat-kalimat yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang diawali dengan kata ya ayyuhan nas itu disebutkan kurang lebih 18 kali. 18 kali. Dan ternyata kalau kita lihat urutan dari awal sampai terakhir ya, ini kita akan lihat ayat yang pertama dan yang kedua atau mungkin yang ketiga saja untuk melihat betapa ada hikmah, ada filosofi yang sangat menarik sekali terkait masalah makanan ini. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan ya ayyuhan nas yang pertama kali ada dalam mushaf Al-Qur'anul Karim itu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Jadi urut-urutan Al-Qur'an dari awal sampai terakhir itu sifatnya tauqifi. Itu adalah berdasarkan wahyu yang Allah berikan
melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ajalkan kepada Rasulullah SAW dan diulang setiap malam pada bulan Ramadan, sebagaimana dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari. Jadi dari urut-urutan pun ada hikmah dan nilai-nilai yang bisa kita ambil. Nah, ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan kata ya ayyuhan nas, yang pertama kali itu adalah perintah tentang beribadah dan penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia semuanya. U'budu rabbakum, sembahlah, perhambalah Rabb kamu. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian semuanya. Jadi kita diperintahkan yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghamba dan beribadah kepadanya. Ini sama dengan surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini perintah pertama, sangat masuk akal dan rasional sekali, bahwa perintah pertama yang dimulai dengan ya ayyuhan nas dalam Al-Quran dimulai dengan perintah untuk beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang menarik ya. Dan ternyata kalau kita buka lembaran berikutnya kita temui bahwa perintah yang kedua yang dimulai dengan ya ayyuhan nas itu adalah terkait dengan urusan makanan. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia semuanya. Kulu mimma fil ardi, makanlah kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi ini. Halalan, yaitu barang-barang yang halal, thayyiban, lagi baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah kedua yang ada dan dimulai dengan ya ayyuhan nas dalam Al-Quran itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita makan. Tapi yang kita makan harus kita pilih yang halal dan yang thayyib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah ini sebuah kebetulan atau otak atik aduk kata orang Jawa? Tapi kalau kita yakini bahwa urut-urutan ayat itu tauqifi, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ini pasti ada hikmah-hikmah yang perlu dikaji dan bisa kita renungi secara bersama-sama. Ini ayat yang kedua yang dimulai dari ya ayyuhan nas ternyata adalah persoalan masalah makanan. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, kulu, makanlah kalian mimma fil ardi, dari apa-apa yang di muka bumi, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Ini para ulama juga mengambil kesimpulan mengapa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk makan dengan makanan yang halal dan thayyib diikuti dengan larangan kepada kita untuk mengikuti langkah-langkah setan. Para ulama mengatakan bahwa makanan yang kita makan itu, kalau makanan itu haram, kalau makanan itu enggak thayyib, kalau makanan itu dari makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memudahkan seseorang, dia akan mendorong seseorang untuk mudah mengikuti langkah-langkah setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persoalan makan ini sekali lagi ternyata menjadi persoalan yang penting. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim itu pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, bahwa Allah itu adalah zat yang thayyib, yang maha baik, dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian hadis itu dilanjutkan sampai pada satu redaksi yang dimana Rasulullah mengatakan, menyebutkan ada seorang laki-laki yang dia bepergian bersafar sampai jauh,
sampai badannya lusuh, rambutnya berantakan tidak jelas. Dia kemudian menengadahkan tangannya, bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dikabulkan, tidak dipenuhi doanya itu karena mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah. Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakai berasal dari barang yang haram, dia masuk gizinya dari barang haram, fa anna yustajabalah. Maka bagaimana mungkin dia akan diistijabah, akan dikabulkan, akan dipenuhi doa dan permintaannya. Makanya ada juga riwayat dari para salaf soleh itu mengatakan bahwa iblis itu, setan itu pernah mengatakan, kalau aku lihat ada seorang ahli ibadah yang ibadahnya kenceng, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi makanannya haram, akan aku biarkan. Karena apa? Karena makanan yang haram itu, makanan yang tidak halal itu akan bisa merusak ibadahnya secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salah satu di antara keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada setiap hari Jumat adalah kita diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jangankan kita, Allah dan malaikat pun bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid syamlahum wa mazzigh jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.